Entah alasan apa, Kepulauan Riau menjadi salah satu provinsi yang eksis soal misi kemanusiaan penanganan virus corona. Contohnya, observasi warga negara Indonesia dari Wuhan, Cina, ditempatkan di Natuna. Setelah itu, perairan Bintan juga dipilih sebagai transit WNI dari kapal World Dream. Terus, Presiden Jokowi pada awal Maret 2020 lalu menetapkan Pulau Galang, Kota Batam sebagai daerah untuk rumah sakit khusus penyakit menular. Salah satunya yang sekarang viral yakni COVID-19 atau virus corona. Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto menyebut jika Pulau Galang memang ditakdirkan sebagai tempat untuk misi kemanusiaan. Kenapa ya? Yuk mari kita simak, tapi jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini ya. Pulau Galang merupakan bagian dari pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini hanya berjarak 66 km dari Singapura loh. Dilansir dari Wikipedia, Pulau Galang merupakan rangkaian pulau besar ketiga yang dihubungkan dengan Jembatan Barelang. Ya, pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular itu menjadi kali kedua misi kemanusiaan Pulau Galang. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, dalam suatu agenda menyebutkan, kala di tahun 1979, pemerintah Indonesia menunjuk Pulau Galang sebagai lokasi untuk menampung ratusan ribu warga Vietnam. Hampir selama 19 tahun warga Vietnam mengungsi di sana, hingga terkenal Pulau Galang dengan sebutan Camp Vietnam. Lokasi seluas 80 hektar itu pun kini menjadi objek wisata sejarah. 79 baru Dia masih banyak dipinang di Pulau Tujuh itu kan. Oh, berarti dulu tersebar ini. Iya, dia dari Pulau Tujuh, dari Pinang itu di barat, di banyak di apa nih? Kampung. Oh, berarti disatukannya ke sini. Tahun Tanjung Unggat banyak. 79 ya. 9 barat. Terus untuk ininya di sini kegiatan mereka apa dulu? Mengungsi aja. Ngungsi aja. Oh, berarti memang di ini untuk orang-orang pengungsian itu tahun berapa mereka berangkat di sini? 98 lah. 98 ya. Saya 99 pindah sini. 98 terakhir. Dia lah habis lah kita. Boleh masuk sini. Kuburan Vietnam. Vietnam itu orang-orang apa aja itu? Oh, Vietnam ini. Pemuda Karangtengah. Kamboja. Itu kan kalau kita lihat nggak tahu kita Agamanya itu. Agamanya apa aja? Agamanya Hindu, ada Katolik, ada Islam juga. Islam ada juga? Jumatan pun sama-sama kita di kampung. Ada apa kepercayaan? Macam-macam kepercayaan. Berarti dulu mereka ada masjid juga disediakan? Ada di masjid, di atas ada musola. Oh, Di sini pun itu mereka bangun masjid belakang ke SMA. Itu besar asal dari Vietnam. ceritanya di sini agak histeris memang kata orang, Pak. Itu seperti apa sih, Pak? Enggak ada itu, hanya isu aja biasa-biasa aja. Biasa. Biasa-biasa. Biasa lah namanya kita menghadapi orang ramai seperti fungsi di luar ramai. Ya. Memang kita masyarakat masuk ke dalam campnya itu dilarang. Ada waktu-waktu tertentu. Oh gitu. Misalnya jam 8 kita mau pergi berobat, itu jam-jam sore kita pulang dari berobat. Nggak boleh sampai malam. Oh, jadi warga di sini nggak ada yang menemukan hal yang aneh gitu. Dan mereka tidak ada mengganggu juga atau gimana, Pak?
biasanya kita kadang-kadang dari pulau bawa Saya panen lah. hasil panen, misalnya sayur, buah-buahan, misalnya ayam, ikan juga kita masyarakat. Pemulangan P6 air dulu, P8 sudah kita fungsikan dari Pulau ke Batam sudah bisa. Jadi P6 itu sudah kosong di sini. Iya. Waktu pas masih almarhum Bapak Habibie itu kan, Heeh. kan di P6 itu harus dipulangkan. Sejak pemulangan itu baru tinggal sedikit, pembangunan itu tinggal sedikit lagi nyatu jembatan itu. Di 98 alhamdulillah itu sudah resmi kita fungsikan untuk masyarakat untuk dari Batam ke Barelang ke Batam. Dulunya kan kita kan belanja ke Pinang, Pak. Dan Pinang, pakai kapal. Dari sini. Dari sini. Nah, itu pun diperbantukan untuk dari MCF, PBB. Nah, jadi kan untuk masyarakat di sini diperbantukan berbelanjalah 1 minggu sekali. Iya. Pinang. Itu PP itu. Dulu kan transportasi kan terbatas dulu. Iya. Bahkan anak-anak kita sini yang menyambung sekolah SMP pun tak ke Pinang. Karena belum adanya jembatan. Sudah Pak Habibie itu menyatakan bikin jembatan, 97 itu sudah mau tinggal menyatu, ya kan? 98 itu lalu pulang, 98 itu difungsikan. Iya, dia sebenarnya kan udah rame-ramenya. Kan macam saya juga pun kartu berobat pun masih PMI dulu di sini. Kartu berobat khusus di sini lah dulu. Oh, masih ada itu. Ada, Bang. Ada, Bang. Tanda saya asli sini, Bang. Nah, ini. Hospital Galang, Bang. UNCR PBB. Oh, ini dulu kartu berobatnya ya? Ya, jadi kita anak lokal di sini berbaur bebas. Jam 3 baru pulang ke kampung. Iya. Nah, jam 3 sore gitu. Oh, berarti kalau siang itu kita bebas juga ke Bebas sana? kalau untuk anak sini. Nah, kalau untuk orang luar tidak bisa bebas. Karena di pelabuhan dijaga kan. Nah, itu. Kalaupun dia mau bawa hasil panen atau apa, dibantu ke orang tua kita. Orang tua kita yang bawa ke P6 sini. Artinya warga sini diprioritaskan ya? Diprioritaskan. Nah, bahkan dulu pun ada sekolah yang membahasakan Mandarin atau apa segala macam. Cuma kita namanya anak dulu masih degil-degil tahun 80-an itu masih degil macam mana kan nggak ada pemikiran itu, Bang. Inilah bukti saya simpan ini lah. Iya ya. Bahwa dulu ada rumah sakit besar dulu. Nah, itu. Rumah sakit itu sekarang masih Ada. Masih Masih ada. Oh, itulah yang mau direnovasi itu ya. Di lahan seluas puluhan hektar itu, sudah ada beberapa fasilitas lama, seperti rumah sakit, kantor administrasi PBB, sekolah, hingga makam. Bukan pula pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Galang itu semata mengorbankan Pulau Galang ya, melainkan salah satu langkah pemerintah membangun Pulau Galang, sekaligus menyelamatkan Indonesia. Saat tim Kepripedia ke lokasi, tepatnya Kelurahan Sijantuang, ternyata kabar mengenai penolakan warga asli Galang hanyalah kesalahpahaman dan kurangnya sosialisasi. Mereka pada dasarnya mendukung adanya pembangunan tersebut. Masyarakat di sana mengakui pembangunan dengan jenis renovasi rumah sakit itu memberikan dampak ekonomi bagi warga setempat. Pemuda hingga ibu-ibu di sana ikut kecipratan rezeki. Bahkan masyarakat pun sudah meminta secara langsung agar dapat dipekerjakan saat rumah sakit tersebut selesai dibangun, baik sebagai petugas kebersihan atau lain sebagainya. Kami pemuda-pemudi kelurahan siap mendukung. Kami juga meminta kepada universitas yang di Batam agar jangan ada mengadakan demo mengatasnamakan masyarakat Sijantung atau pemuda Sijantung. Kami pemuda dan pemudi dan masyarakat Sijantung mendukung penuh terhadap pembangunan rumah sakit infeksi di kelurahan kami. Kalau dampaknya, Bang, dari segi ekonomi udah membantu ibu-ibu PKK pemuda bekerja di lokasi yang dibangun oleh pemerintah. Kedepannya kami juga meminta kepada pemerintah agar kami yang dekat dengan rumah sakit agar selalu diperhatikan dari segi kesehatan atau diperhatikan dari segi keamanannya juga. Dari mulai awal sampai sekarang sudah hampir semua yang pengangguran di kelurahan yang ada di khususnya di Sijantung
udah terbantu bekerja di rumah sakit infeksi dengan gaji yang cukup lumayan. Bahkan sejumlah tokoh yang ditemui Kepripedia pun menyampaikan moto mereka, dari galang sehatkan bangsa, dari galang selamatkan Indonesia. Dari galang selamatkan Indonesia. Oh ya, kenapa sih Pulau Galang dipilih Pak Presiden? Nah, diantaranya adalah negara butuh tempat isolasi khusus dan itu pernah ada di Pulau Galang untuk warga Vietnam. Bangunan rumah sakitnya sudah ada, fasilitas dasar seperti air dan listrik juga sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Selain itu, juga dekat dengan akses Bandara Hang Nadim Batam yang dapat ditempuh sekira 1,5 jam, termasuk adanya dermaga-dermaga. Di sana nanti setelah dipugar akan ada hampir 1.000 ranjang pasien, 80 ranjang untuk ruang isolasi dan 20 ranjang ruang ICU. Memadai bukan? Pemerintah pusat menargetkan rumah sakit yang dialokasikan 400 miliar rupiah ini dapat digunakan pada akhir Maret 2020 ini.